Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kasih-Nya sempurna kepada kita semua. Kalau kita boleh ada sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita yakin dan percaya semua itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, saya Pendeta Martin Bunga, pelayanan di gereja GKP Raja Wali, Mantaritip, Berau, Kalimantan Timur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan melalui hambanya Bapak Pendeta Chris, dan sudah menghubungi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi sebagai Ketua Persekutuan Doa Oret Labora PT HPU, dan kepada seluruh pengurus dan jemaat Tuhan yang ada di Persekutuan Oret Labora HPU. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati kita semua, menyertai kita, menjaga dan melindungi kita. Dan kita percaya anugerah Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pertolongan daripada Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala yang agung dan setia, Gembala yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang indah. Tuhan memberikan pada kami kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh ada sebagaimana ada dalam ibadah Oret Labora pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah, Tuhan punya rencana yang mulia dalam kehidupan kami semua. Dan saja Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami semua. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman menjadi penolong dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau berfirman kepada kami saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati mulut kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, dan berikan kepada hamba-Mu kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti, mudah dicerna, sehingga firman-Mu Tuhan dapat tersampaikan dengan benar, dengan baik. Dan kami seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkannya dan mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami menjadi pendengar yang setia dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Urapi seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Terpujilah bagi nama Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu, dan hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama-sama pada siang hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai pada ayat yang ke-32. Sekali lagi, Matius 14 ayat 22 sampai pada ayat yang ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara mengikuti dan bisa mendengarkan, menyimak firman Tuhan ini dengan baik, supaya firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit
untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengangkat satu tema. Saya mengambil satu tema firman Tuhan yang mengatakan begini, "Tetap tenang walau sedang menghadapi badai." Tenang dalam menghadapi badai. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi dunia, keadaan dunia, kondisi dunia saat sekarang ini dalam keadaan darurat. Dalam keadaan tidak ada kepastian, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan terjadi dan dialami oleh semua orang. Di mana-mana saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Di mana-mana kita mendengar berita yang mencemaskan, yang dapat membuat kita khawatir, bimbang dan ragu menghadapi kehidupan ini secara manusia. Tetapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kebimbangan, kecemasan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tampil beda. Kita tampil beda sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang tidak punya iman, mereka yang tidak punya penolong. Mereka yang hanya mengandalkan kekuatan, mereka yang mengandalkan harta, mereka yang mengandalkan kekayaan mereka. Semuanya runtuh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita punya penolong yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup, yang mampu dapat mengangkat kehidupan kita, dapat menopang kita, dapat menolong kita dari segala kecemasan yang dialami oleh dunia saat sekarang ini. Saudaraku, memasuki tahun 2020, kita dengar begitu maraknya terjadi wabah COVID-19 alias virus corona yang merenggut banyak jiwa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pikir, wah, setelah lewat bulan demi bulan berlalu, awalnya terjadi peningkatan yang luar biasa, dan setelah itu mulai turun lagi. Ya, kita ada rasa kelegaan sedikit, tenang sedikit. Wah, sudah hilang corona, sudah sirna. Tidak terdengar lagi adanya wabah COVID-19 corona.
Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah semua itu lewat, muncul lagi varian yang baru, virus corona, varian baru, varian Delta yang berasal dari India. Yang kita dengar penyebarannya, penularannya lebih ganas daripada virus corona, varian dari Cina. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sempat terjadi dulu, diadakan bahwa terjadinya lockdown, dan setelah itu agak longgar sedikit. Sekarang sudah dikasih dalam Tuhan, kembali dilaksanakan, yaitu PPKM darurat. Terjadi pembatasan yang luar biasa. Penerbangan dibatasi, kendaraan keluar kota, keluar daerah, keluar pulau dibatasi. Tidak sembarang sekarang orang cuti kembali ke rumah, bertemu dengan istri dan anak-anak kekasih dan keluarga. Tidak sembarang, karena yang dikhawatirkan adalah pada saat cuti dan kembali ke rumah berkumpul dengan istri dan anak-anak dengan keluarga, jangan-jangan mereka membawa oleh-oleh, bukan oleh-oleh yang menyenangkan, tetapi justru oleh-oleh yang membawa malapetaka, membawa virus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan itu banyak terjadi, sehingga ada beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya yang cuti kembali ke rumah. Kalaupun itu dipaksakan, itu kadangkala harus dikarantina dulu, minimal selama 2 minggu. Dan kembali pun ke perusahaan dikarantina lagi, kalau itu secara terpaksa. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, saat-saat sekarang ini kita benar-benar sedang menghadapi masa-masa darurat. Badai-badai kehidupan seperti yang dialami di dalam kisah perjalanan murid-murid Yesus mengarungi Danau Genesaret, di mana mereka saat itu menyeberang ke Danau Genesaret atas perintah Tuhan. Naiklah mereka ke atas perahu. Sementara Yesus, dikatakan firman Tuhan yang kita baca tadi, naik ke atas bukit. Artinya bahwa Yesus tidak ikut bersama dengan murid-muridnya masuk ke dalam perahu. Yesus menyuruh mereka mendahului Yesus untuk pergi menyeberang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu murid-murid itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal, angin badai, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya pada saat itu. Tentu mereka merasa takut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Pada peristiwa-peristiwa yang lalu, seperti yang diceritakan di dalam Matius pasalnya yang keempat, di situ kita dapat melihat bahwa Yesus ada dalam perahu pada waktu itu. Dan pada waktu mereka mengalami badai, gelombang, angin sakal. Kalau saudara baca dalam Injil Matius itu cerita sebelum firman Tuhan ini, mereka pada saat itu juga takut. Tetapi mereka dalam ketakutannya mereka pergi membangunkan Yesus. Yesus guru bangun, kita akan binasa. Yesus guru bangun, tolonglah, karena kita akan binasa. Yesus yang pada saat itu sedang tidur di buritan segera bangun, mengambil alih kendali, dan Yesus berkata kepada danau, "Danau, tenanglah, diamlah, tenanglah." Dan pada saat itulah danau itu tenang dan teduh sekali. Itu yang terjadi pada waktu pertama mereka bersama dengan Yesus menyeberang. Tetapi ini kisahnya beda, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus pada waktu itu tidak bersama dengan mereka. Yesus sedang ada di atas bukit, sedang berdoa. Sementara murid-muridnya sedang dalam perjalanan dan mereka mengalami gelombang angin sakal yang luar biasa. Di tengah-tengah ketakutannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak tahu mau berbuat apa lagi. Tiba-tiba
Ada penampakan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang menghampiri mereka yang sedang dalam keadaan takut, mendatangi mereka yang sedang dalam keadaan khawatir, cemas, yang sedang dalam keadaan bimbang, tidak tahu mau berbuat apa. Yesus datang kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Aduh, luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka sudah takut kepada angin badai, angin sakal, gelombang yang sedang mengamuk. Ditambah lagi ketakutannya terhadap penampakan Yesus yang mereka anggap bahwa itu bukan Yesus, tapi itu adalah hantu. Hantu yang menakutkan bagi mereka. Sehingga dikatakan firman Tuhan di sini bahwa mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang takut karena hantu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri, ada banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, yang masih takut kepada hantu. Karena mereka tidak lihat hantu. Dengar cerita, oh hantu itu menakutkan begini, dan begitu. Sehingga ya, itu bisa saja menimbulkan rasa takut kepada mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang dialami oleh murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka takut. Bukan saja hanya takut kepada gelombang, tetapi juga kepada hantu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-27 mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita. Di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk, di tengah-tengah badai yang sedang menggelora saat sekarang ini. Dengan adanya badai virus corona, varian baru, varian Delta, yang lebih ganas, saudara yang kasih dalam Tuhan, daripada corona yang pertama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dengar di sana sini terjadi kematian yang luar biasa. Bahkan baru-baru ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya secara pribadi sangat dikagetkan, sangat dikejutkan dengan berita di mana orang yang baru kemarin dia nelpon sama saya, Pak Pendeta, saya ini mau ketemu Bapak, saya akan mengurus surat-surat tanah. Karena kebetulan dia beli tanah di daerah kami di Mantaritip, tapi tempatnya dia belum tahu, suratnya sudah ada, surat garapannya, tetapi lokasinya, tempatnya belum tahu. Dan beliau minta tolong kepada saya untuk menunjukkan tempatnya di mana. Kebetulan saya dalam 3 bulan terakhir ini ditunjuk untuk mendampingi tim PTSL pengukuran tanah, untuk mengukur tanah-tanah warga yang ada. Jadi dia telepon sama saya, Pak Pendeta, saya mau ke Mantaritip, tapi saya lagi dalam keadaan kondisi kurang fit, kurang sehat. Nanti kalau saya sudah sehat, dalam beberapa hari ini saya akan ke Mantaritip, dan tolong Pak Pendeta tunjukkan tanah saya. Saya bilang, Bapak sendiri tidak tahu tanahnya di mana. Bagaimana saya tahu tanahnya Bapak di mana? Jadi saya sarankan kalau bisa Bapak tanya kepada orang yang menjual tanah itu kepada Bapak, karena orang itulah yang tahu lokasi tempat tanah itu. Ya, singkat cerita, saya katakan, sehat selalu Pak, diberkati Tuhan. Bilang amin, terima kasih Pak Pendeta. Itu pembicaraan kami, kurang lebih seperti itu pembicaraan kami di telepon waktu itu. Tiba-tiba, saudara yang kasih dalam Tuhan, besok saya dengar, oh Bapak ini sudah dipanggil Tuhan. 12:30 sudah dipanggil oleh Tuhan. Dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong lagi. Hanya 2 jam di rumah sakit, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah tidak tertolong, dipanggil oleh Tuhan, dirindukan oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan, alias meninggal, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Itu hal yang bisa saja mengejutkan kita. Ada lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetangga kami sendiri. Saya di perjalanan naik motor waktu itu ketemu dengan bapak itu. Dia klakson sama saya juga klakson. Kami angkat tangan, dia angkat tangan, kami senyum, sama-sama senyum saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena beliau adalah Pak Ustadz. Saya pendeta dan Ustadz ketemu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sama-sama klakson, sama-sama angkat tangan, sama-sama senyum. Puji Tuhan. Yang mengagetkan bagi saya saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Senin kami ketemu, hari Selasa sudah innalillahi wa innalillahi rajiun. Sudah dipanggil oleh Sang Pencipta, alias mati saudara. Ini hal-hal yang bisa membuat kita terkejut, kaget. Kenapa itu bisa terjadi? Kita dengar berita saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang rebah di jalan. Tiba-tiba rebah. Ada baru-baru di Manggar saudara, saya lihat di videonya. Orang kerumuni, wah orang semua kaget. Ada orang yang tiba-tiba habis nyebrang dia rebah, terus bernapas 1, 2, 3, akhirnya mengembuskan napas yang terakhir. Mati. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, belum sempat dilihat oleh keluarganya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan itulah situasi yang sedang kita alami saat-saat sekarang ini, yang tidak bisa kita pungkiri dan kita bisa sangkal. Semua itu bisa terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini merupakan suatu badai-badai kehidupan yang bisa saja seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedang mengalami rasa takut yang luar biasa. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa sedang dialami oleh umat manusia saat-saat sekarang ini. Tetapi di tengah-tengah rasa khawatir, rasa takut, cemas yang terjadi, firman Tuhan datang kepada kita. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, tenang dalam menghadapi situasi, tenang dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Dalam tanda kutip saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah kita mencobai Tuhan. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Jangan saudara yang kasih dalam Tuhan. Walaupun sudah firman Tuhan katakan demikian, bukan berarti bahwa kalau begitu tenang saja, ikut kerumunan, tidak pakai masker. Ya saya sekarang tidak pakai masker karena saya sekarang ini ada dalam ruangan gereja sendiri. Tidak ada orang bersama dengan saya kecuali Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Amin, saya percaya itu. Jadi kalau kita keluar rumah, pakai masker. Hindari kerumunan. Sering-sering cuci tangan. Apalagi, kurangi mobilitas. Kalau tidak penting, tidak perlu, tidak usah keluar-keluar. Dan lain dan sebagainya. Ikuti protokol kesehatan. Ikuti 5M saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah merupakan bagian kita. Bagiannya Tuhan adalah Dia akan menjaga kita, melindungi kita, meluputkan kita dari segala wabah yang terjadi. Jangan saudaraku, saya katakan tadi, jangan kita mencobai Tuhan. Sudah tahu ada malapetaka ke depan, berjalan terus. Firman Tuhan katakan, orang yang bijak pada saat melihat malapetaka di depan, dia akan bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, dia akan berjalan terus dan mendapat celaka. Jangan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bijak. Dan kalaupun toh saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berlaku bijak, menghindari semua dan tidak melanggar protokol kesehatan saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi toh masih terjadi kepada kita, saudaraku, tetap kita berserah kepada Tuhan. Itu kita ada dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau itu Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, ya semua itu adalah rencana Tuhan yang terindah. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan,
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jangan takut di sini saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan berarti orang Kristen tidak akan mati. Tidak saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan begitu. Buktinya kita lihat bahwa di tengah-tengah virus corona yang merajalela ini, ada banyak anak Tuhan yang juga mati saudaraku karena virus corona. Bahkan hamba-hamba Tuhan, ada yang sementara khotbah, rebah, jatuh, mati saudaraku. Tapi itu semua dalam kuasa Tuhan. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Itu sudah waktunya Tuhan untuk memanggil hambanya atau umat-umatnya kembali. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kita tetap hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk kita hidup untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Seperti katakan firman Tuhan, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, selagi kita masih hidup ini, pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak dapat lagi sebebas-bebas dulu beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dapat hadir, tidak harus di dalam kerumunan orang banyak, perkumpulan orang banyak. Tapi firman Tuhan katakan 1, 2 orang, 3 orang berkumpul dengan sehat sepakat menyebut namaku, aku ada tengah-tengah mereka. Tuhan dapat hadir memberkati kita. Walaupun di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang kita alami saat ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Pemerintah bukan melarang kita beribadah, tapi pemerintah melarang kita untuk berkerumun. Jadi untuk sementara waktu ini saudaraku, kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan menjaga jarak. Atau kita beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kita mengikuti ibadah-ibadah live streaming, siaran-siaran langsung. Ada banyak saudaraku, siaran-siaran langsung, khotbah ibadah yang sedang dilaksanakan hari-hari terakhir ini. Ikuti ibadah-ibadah itu dengan tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya pada saat ini bahwa jangan pernah kita takut menghadapi hidup ini. Tenanglah tetap menghadapi hidup ini dan tetap bersandar kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, ikuti protokol kesehatan, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita berserah kepada Tuhan, Dia akan menjaga kita, melindungi kita. Firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Karena Tuhan Allahmu, Dialah tempat perlindunganmu, Dialah perisai, Dialah kota benteng. Dan malaikatnya akan diutusnya bagi kita untuk menjaga dan melindungi kehidupan kita semua. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Yakinlah ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah berkedip matanya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dimanapun dan kapanpun. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tenang menghadapi hidup ini. Bapak Ibu yang bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja dengan segenap hati. Jauhkan dari rasa takut, jauh dari rasa kekhawatiran dan kecemasan. Tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, bernafas, pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan mati kita pun juga, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah dalam karunia dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kematian itu sekalipun, itu adalah jembatan emas bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan kita di surga bersama Bapa di dalam kerajaan surga. Saya mengakhiri firman Tuhan pada saat ini dengan saya mengajak kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada, untuk kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan, dan kita nyanyikan pujian ini. Lingkupiku
naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang telah menyelamatkan murid-murid-Mu saat menghadapi badai-badai kehidupan di Danau Genesaret. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu yang sama, Engkau tetap menjaga dan melindungi kami, menyelamatkan kami, menolong kami di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kami alami saat-saat sekarang ini. Begitu banyak hal yang dapat membuat kami cemas, membuat kami takut, gentar, membuat kami menjadi bimbang dan ragu menghadapi hidup ini. Namun kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami pada siang hari ini. Engkau sendiri berkata kepada murid-murid-Mu pada waktu itu, bahwa tenang, aku ini, jangan takut. Kami percaya perkataan yang sama, firman Tuhan yang sama, Engkau perdengarkan kepada kami pada saat ini Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan Engkau berkata kepada kami, tenang hai umat-umatku, jangan takut, aku ini, janganlah gentar, jangan takut. Ini yang menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang dan cemas menghadapi hidup ini, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu menopang, menolong, menjaga dan melindungi kami. Dan perlindungan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa kepada-Mu, berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang ada di perusahaan PT HPU yang ada ya Tuhan. Engkau melindungi mereka semua Tuhan, dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Jadikan mereka menjadi contoh dan teladan yang baik. Jadikan mereka Tuhan menjadi berkat lewat keteladanan kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan keberadaan mereka Tuhan bekerja di perusahaan HPU, perusahaan ini diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Perusahaan ini Tuhan semakin berproduksi dengan baik dan luar biasa, berhasil dan sukses, semua karena tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Berkati semua karyawan-karyawati yang bekerja, berkati semua ya Tuhan pemilik saham, berkati pemilik perusahaan ini Tuhan. Biarlah perusahaan ini semakin diberkati oleh Tuhan. Dan persekutuan doa yang ada di HPU Tuhan, persekutuan Oret Labora, Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah tetap berjalan dengan luar biasa, dengan penuh kesetiaan untuk memuji muliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memberkati setiap pengurus-pengurus yang ada, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah lewat persekutuan ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah bagi nama Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu, dan inilah doa kami Tuhan, sempurnakan, tanamkan firman dalam kehidupan kami, dan jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.